Kalau bisa masuk listrik ini kalau bisa sebelum Bapak duduk. Itu yang saya usulkan. Baru nanti kami pilih. Itu Pak, kami mohon masih mewakili warga kalau bisa sebelum duduk jadi masuk listrik. Tuh. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ya, saran usul tadi, Pak, ini bukan hanya pribadi saya yang berbicara, tapi tadi sudah ibu-ibu, kamulah, nanti saya campur dengan bahasa Medannya, bapaknya nggak tahu. Kamu kan bisalah dikit-dikit untuk bahasa Indonesia katanya Pak. Jadi perkenalkan nama saya, pakai nama ya Pak. Elfrida Borusinaga. Umur Pak? Bercanda ya Pak ya. Tadi Bapak bilang di mana-mana masyarakatnya galak-galak ya. Kalau kami aman Pak. Pak, usulan yang pertama kayak kata Ibu Menulang tadi, PLN itu jangan hanya janji. Udah bosan Pak bangun dengan hidung hitam. Itu Pak, kami dijanji-janjiin terus. Yang terakhir kabar ya Pak. Kenapa PLN gagal? Iyalah kita udah di HTR kan. Hah? HTR kan? Nggak boleh lagi masuk PLN karena kita udah HTR. Hah? Aku nggak punya kebun sawit sih Pak, jadi nggak begitu ini. Tapi kasihan yang punya kebun sawit. Banyak loh Pak, apa kami ini. Yang berikutnya Pak, masalah bantuan kata ibu-ibu. Katanya sering bantuan ini yang pertama salah sasaran. Aku nggak tahu lah itu salah sasaran. Yang penting aku mendampingi ibu-ibuku ini. Yang kedua Pak, ya benar-benarlah ditinjau. Mana yang rumahnya benar-benar mau dibedah, ya dibedah. Kalau masih kayak gini tegak rumahnya, ya dipikiri dulu lah Pak mau membedahi itu. Biar nggak salah sasaran tadi Pak. Terus Pak, masalah virus sekarang. Kadang kalau kami baca, kalau tonton di televisi Pak, dari pemerintah itu ya, katanya bantuan ini untuk COVID, untuk ini. Sering Pak di Lapo Tua, tahu Lapo Tua Pak? Sering bapak-bapak itu ku dengar Pak, gitu Pak, hanya membahas bantuan COVID yang salah sasaran. Kita sih nggak membutuhkan atau dibilang membutuhkan, nggak membutuhkan itu nggak urusan pribadi lah itu ya. Yang penting Pak, ya kalau memang yang layak dapat ya layakkanlah dapat. Kalau COVID, kayak mana peraturan dari Pak Jokowi? Ya turunkan peraturan itu. Baru yang intinya memang Pak itulah masalah bantuan itunya paling apa tadi keluhan ibu-ibu ini salah sasaran itu aja lah Pak. Jangan lupakan kami masalah di listrik. Terima kasih. HTR itulah sebelum Bapak duduk kalau boleh dicabutlah izinnya HTR itu. Itulah yang ada dari suara bapak-bapak yang ada di sini supaya kami ini dapat mengerti nasib kami, bagaimana nasib kami besok. Tetapi kalau belum dicabut HTR itu, mungkin nasib kami pun tidak tahu kami entah kemana nanti ujung-ujungnya. Yang dia diombang-ambingkan seperti perahu. Jadi mohon sangat dengan Bapak Fadil, perhatikanlah Pak, wilayah kami yang kena HTR. Mohonlah itu segera. Tolonglah dicabutlah HTR itu secepat mungkin. Walaupun Bapak sebelum duduk, walaupun sudah duduk, tapi jangan lupakan Pak pesan. Itulah pesan dan kesan kami buat Bapak Fadil sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan dijawab Pak. Biasa kita harus begitu. Kita harus mulai belajar cerdas kita. Jangan pernah kita mau dijanjikan sesuatu yang tidak bisa. Yang pertama saya sampaikan, tidak ada halangannya HTR itu dilewati PLN. Paling izin saja ke Menteri Kehutanan. Ya kan, tidak ada halangan. Sepanjang memang mau dimasukkan PLN itu, HTR pun bisa dilewati. Jangan HTR, hutan lindung pun bisa dilewati. Nah, jadi kalau jawaban itu pasti ngawur jawaban itu. Yang pertama bagaimana usaha pemerintah daerahnya. Ini Bu Honma. Jadi negara Indonesia ini, karena negara kesatuan Republik Indonesia diatur kekuasaan, kewenangan pejabat itu sesuai dengan daerahnya.
Nah, kita sama-sama butuh PLN. Tapi kalau saya belum menjabat di Batanghari tidak bisa pasti. Uang tanda tangan saya tidak laku, tidak akan didengarkan oleh orang Kementerian dan SDM. Karena yang diurus itu warga masyarakat kita. Kalau saya belum jadi pejabat di Batanghari ini tidak bisa saya ngurusin itu. Dan tidak didengar. Loh, Pak Adil lo kemana nih gitu deh? Kok berani-beraninya ngusul dusun Rasau? Padahal dia tidak menjabat di Kabupaten Batanghari. Makanya salah satu niat saya untuk mengambil peran di Batanghari itu bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena kekuasaan itu bisa memotong, bisa membersihkan waktu untuk mengatasi masalah rakyatnya. Nanti bukan Maya. Nah, jadi saya tidak akan pernah menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian PLN tidak akan terhalang dengan ATR ataupun hutan lindung, tetap bisa lewat ya. Yang terhalang itu orang buat sertifikat hak milik. Kalau lewat di kawasan pasti tidak bisa terbit sertifikatnya. Kemudian masalah bantuan tadi. Bantuan ini wajar saja tidak tepat sasaran karena datanya tidak pernah diperbaharui. Kehidupan manusia itu dinamis. Tahun ini senang, tahun depan bisa susah. Tahun ini susah, kebun sawitnya baru panen semua jadi senang dia. Jadi ke depan kita akan update strata sosial, keadaan masyarakatnya setiap 6 bulan. Sehingga nanti jelas. Tompul miskin misalnya, naga tiba-tiba kaya, ya kan? Tapi kalau datanya 2011 yang lalu, yang mati pun masih muncul namanya. Itu masalahnya, Bu. Jadi data tidak tepat, bantuan tidak adil, itu karena datanya tidak pernah diperbaharui. Masih pakai data ngawur-ngawur itu saja, ya kan? Nah, ke depan kita akan bangun sistem berbentuk aplikasi namanya. Itu setiap 6 bulan sekali diperbaharui datanya, sehingga kita akan berikan bantuan kepada yang berhak. Karena pemimpin itu yang dituntut keadilannya. Pemimpin yang adil itu yang dituntut. Bagaimana supaya adil? Ya data orang miskin ini diperbaharui tiap 6 bulan, sehingga nanti ketahuan ini Jono masih miskin atau tidak. Tapi kita usahakan yang miskin tahun ini 3 tahun ke depan tidak miskin lagi. Makanya hidupnya harus dibantu. Karena yang namanya bantuan itu tidak akan membuat senang, cuman melepas sesak saja, ya kan? Nah, dia dapat bantuan sepanjang dia miskin kita tetap bantu. Tapi kita usahakan hidupnya 3 tahun lagi tidak miskin lagi, supaya nanti menjadi mandiri dia, bisa nyekolahkan anaknya dengan biaya sendiri. Nah, yang masalah di Batanghari saya lihat datanya itu tidak pernah diperbarui. Nah, sehingga di beberapa desa ada yang sudah meninggal namanya masih muncul. Teman saya ini barusan muncul kemarin namanya, seorang pejabat di Batanghari, namanya masuk dapat penerima bantuan. Berarti datanya diambil waktu dia belum jadi pegawai negeri dulu. Beda, alangkah lamanya data ini. Nah, ini besok ini harus kita benahi. Tidak bisa kita biarkan begitu terus, sehingga masyarakat saling tuduh-menuduh. Nah, tambah lagi kalau kepala desanya ngawur, tambah kacau kan? Ya, atau kepala desanya KKN lah. Nah, besok ke depan tidak boleh begitu lagi. Sehingga masyarakat harus diberi keterbukaan, harus diberi akses untuk memprotes keadaan yang ada di desanya masing-masing. Nah, ini belum pernah dilakukan di tempat kita. Jadi wajar kalau ibu-ibu pasti kritis dengan hal seperti itu. Dan saya masuk akal, Ibu Brida tadi bilang tidak galak-galak, tapi galak juga rupanya. Nanti Bu Hanma ya. Nah, Bu Hanma ada apa? Jawaban saya ini mungkin mengecewakan, tapi itulah adanya, Bu. Tidak mungkin kalau kita tidak punya kekuasaan untuk mengusulkan listrik di daerah Rasau ini. Tapi kalau ada yang lain bisa, ya alhamdulillah. Ya. Nah, tidak mesti saya. Maka saya sampaikan tadi, ke depan sama-sama kita doakan supaya 5 tahun ke depan Bupati Batanghari ini orang yang peduli dan ingat dengan rakyatnya. Soal siapa yang terbaik tidak mesti saya, bisa jadi orang lain. Tetapi nanti kalau ada calon lain masuk, diajak diskusi begini juga, supaya kita tahu kemampuan dan niatnya. Karena apabila pemimpin itu tidak menguasai, tidak punya pengetahuan, dia akan lama belajarnya. Kalau 2 tahun dia belajar, 2 tahun lagi sudah ketemu pilkada lagi, repot dia. Di samping itu sering dibodohin bawahannya pula kan, karena bawahannya pada pandai. Jadi pemimpin sering dibodohin oleh bawahannya. Jadi nanti Bu Hotma, saya tetap niatkan, walaupun Bu Hotma kecewa, kalau saya dibuat Tuhan jadi, tetap listrik kita masukkan ke sini Bu Hotma. Ya, berbeda gitu ya. Walaupun Bu Elfrida tadi ngamuk-ngamuk, ya. Misalnya kecewa dengan yang ada selama ini, misalnya seandainya
Yang lain mau milih saya, Bu Beda tidak milih. Tetap saja data bantuannya kita benarin dulu. Jangan sampai gara-gara di desa itu ada yang tidak milih kita, kita tidak lagi membangun di desa itu. Tidak boleh begitu. Karena semua rakyat Batanghari kan. Nah, cuma kalau semua ada milih ya kalah pasti. Semua desa di Batanghari ini ada yang milih ya kalah lah. Bu. Jadi maka saya sampaikan tadi, kita mesti terus bertemu. Walaupun si ibu pemimpin itu, maka saya sampaikan kita punya program setiap Jumat dibuka rumah bupati itu. Supaya Ibu Elvira bisa mengingatkan, hei Fadil, dulu kau bilang nak ngupdate data kemiskinan nih, ternyata belum dilakukan di Bungku. Nah, bisa ingat kan? Bu Hanma juga begitu. Sudah setahun misalnya seandainya dibuat Tuhan jadi jabat, Ibu ketemu di saya di rumah saya, atau pas saya turun ke sini. Bu Hanma bilang, Fadil, kami masih gelap, hidung kami masih hitam nih. Ya kan? Nah harus begitu. Tapi kalau habis pemilihan tidak ketemu lagi ya kacau dia kan. Nah selama ini saya di Batanghari silaturahminya 5 tahun sekali. Setiap pilkada baru ketemu. Ya wajar lah dibodoh-bodohin terus kan. Ya Mbak ya. Apalagi bodohin Bamba nih, dosanya besarnya nih. Nah kita jadi pemimpin mulailah jantung kita pakai cincin, pakai balon kan. Nah itu kejadiannya. Karena didoain terus bagaimana pemimpinnya supaya mati kan. Itu ke depan ya Opung nak ya. Nah Opung Opung bakal saro nih. Kalau sempat saya jadi Opung ini lah pasti dimarahin orang kalau belum dibangun itu. Ya kan, daripada Opung dimarahin saya enak kita bangun besok ke depannya kan. Ya Bang ya, benar begitu. Jawabannya begitu Bu. Jadi data itu mesti diupdate 6 bulan sekali Bu. Karena hidup manusia itu dinamis dia. Bisa senang, bisa susah, bisa sehat, bisa sakit kan? Kan begitu terus. Tidak mungkin stabil dia. Nah, yang bisa stabil itu beton. Nah, keadaannya begitu terus. Kalau itu diupdate terus, maka bantuan itu akan tepat sasaran dia. Yang mesti dibantu sekolah anaknya, yang mesti dibantu rumahnya. Saya tadi lihat suku anak dalam di sana, rumahnya ya tidak layak lah. Nah, ke depan itu harus kita benahi juga. Kita harus berikan dulu kepada orang paling miskin. Baru nomor 2 miskin, baru nomor 3 miskin. Kalau bantuan ini cuma 10, yang miskin 100 berarti yang nomor ranking 1 sampai 10 duluan. Tahun depannya ranking 11 sampai 20 lagi. Begitu yang diinginkan Ibu Elvira tadi. Ibu mewakili semua ibu-ibu tadi kan? Ya. Karena ibu-ibu kalau sudah bisa kritis gitu bisa maju daerahnya. Nah, kalau ibu-ibu yang cuma diam saja, apa ya Bu? Ya, nanti sama-sama kita benahi. Itu Bu Hanma ya. Minta maaf Bu Hanma. Kalau belum punya tanda tangannya belum laku belum bisa. Nah, ya, Ibu itu kan sudah mangkel katanya ya. Ya, tapi versi yang berbeda dari Pak Semaan tadi. Nah, Ibu berbeda santun nyampaikannya, tapi di ujungnya galak juga. Ya, makasih udah. Saya memperkenalkan khusus yang dari tim Batanghari yang ada satu rencana atau motivasi yang luar biasa. Jadi perkenalan saya sesuai dengan Bapak Imam itu ya. Tadi Bapak Man Sapaat ya, itu rekan. Cuman ya saya di sini dipercayakan Tuhan untuk sesepuh bahasa di sana hamba Tuhan. Atau bahasa sampai ke Jakarta nama saya pendeta ya Pak ya. Jadi saya tidak membawa tentang hal itu, hanya satu hal. Saya selama ini sudah berjalan 20 tahun kurang 4 bulan. Tapi ya itu tadi kembali kepada Bapak Imam Sapaat tadi, isinya zaman janji-janji kosong katanya. Tapi saya merasa bangga hati. Karena apa? Motivasi pada hari ini merasa lega gitu. Ya saya selalu berdoa khusus untuk Bapak, seperti pada tahun-tahun yang lewat seperti almarhum Bapak Patah. Apa yang direncanakan dengan jujur saya tidak bertinggi hati, tidak memegahkan diri, datang sama saya sampai 3 kali Pak secara pribadi, yang isinya hanya minta doa.
Bahkan sampai mau dipanggil Tuhan, saya ketemu di Lesung Batu, Pak. Saya memang diperlukan untuk bertatap muka. Hanya minta doa saja. Jadi begini, khusus buat saya dan umat Kristiani, dan khusus buat saudara kita Muslim, hanya dapat membantu dalam doa atau sedalam doa, sejauh doa. Alhamdulillah bahasa Muslimnya. Bapak mau saya bawa di hadapan Tuhan, tapi ingat, apa motivasi Bapak yang sudah diutarakan? Kalau sampai pada hari ini banyak yang janji-janji tidak bisa membuktikan di daerah kita ini atau di kampung Raso khususnya, itu pasti janji apa namanya Pak, bahasa Jambinya hutang kan? Jangan sampai Bapak itu punya utang kalau Bapak sudah duduk di meja yang gini. Itu saja. Jadi saya sekali lagi jangan dipanggil pendeta Pak ya. Saya datang sama Pak Pata itu berkali-kali, atau Pak Pata itu sudah berapa kali datang. Hanya satu hal, saya cukup dipanggil Opung Sutris seperti Opung Naga. Jadi awal pertama saya sama Pak Sapaat mendudukinlah daerah ini sampai menjadi begini. Ini adalah doa Bapak. Hanya doa Bapak saat ini mungkin ada motivasi akan memajukan atau akan mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Sebenarnya nggak miskin ya, tapi Bapak ada satu kerinduan untuk membangun daripada kampung ini. Amin Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya umat Kristiani semua, baik pun saudara kita Muslim yang ada di sini, hanya sekali lagi bantu dalam doa, sedalam doa dan sejauh doa. Terima kasih, Tuhan memberkati.